Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak bersama Malteser Internasional dan BMZP Jerman hadir dan menjalankan program perlindungan dan partisipasi bagi masyarakat yang terkena bencana dan rentan di Sulawesi Tengah melalui pengurangan resiko yang holistik dan inklusif. Di Kabupaten Donggala, di Desa Bale dan Desa Nupabomba, serta di Kabupaten Sigi, di Desa Sibalaya Selatan dan Sibalaya Utara. Terasa sudah kurang lebih 4 tahun kami bekerjasama dengan Pusat Kajian Studi dan Pengembangan Anak Sulawesi Tengah untuk Desa Bale. Alhamdulillah dari program kerjasama selama ini yang kami laksanakan sudah cukup banyak yang dilakukan oleh teman-teman PKPA. Program ini berfokus pada 6 outcome, yaitu pengurangan risiko bencana, peningkatan kebersihan dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, perlindungan dan partisipasi kelompok rentan, pencegahan COVID-19, dan advokasi kebijakan. Saat ini, penduduk di 4 desa di Sigi dan Donggala sudah lebih siap dan berdaya untuk merespon bencana alam. Mereka telah memiliki peralatan di RR seperti sirine bencana, jalur evakuasi, titik kumpul, serta tandu dan juga P3K yang didukung oleh PKPA dan Malteser Internasional serta BMZP Jerman. Di 4 desa dampingan juga telah dibentuk Resilient Village Team yang telah memiliki standar operasional prosedur dan rencana aksi yang telah dirumuskan. RVT telah banyak aktif melakukan kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di desa, mulai dari penanaman bibit pohon, pencegah erosi air sungai di pinggir sungai, menggelar simulasi di sekolah dasar, dan simulasi yang melibatkan masyarakat desa. Masyarakat dampingan telah memahami arah jalur evakuasi dan titik kumpul yang terpasang di desa. Dan anggota RVT serta masyarakat desa sebagian telah menyiapkan tas siaga bencana yang berisi pakaian ganti, dokumen penting, senter, obat-obatan, serta makanan minuman siap saji sebagai langkah mitigasi, dan mereka menyebarluaskan informasi ini kepada keluarga dan masyarakat lainnya. Selama saya berkegiatan dengan teman-teman RVT, ada banyak sekali perubahan yang sudah saya rasakan. Saya belum mengetahui dan belum siap akan bencana datang, tapi setelah bergabung dengan PKPA dan bergabung dengan teman-teman RVT, saat ini saya telah menyiapkan tas siaga bencana. Dalam tas siaga bencana itu ada beberapa item yang saya persiapkan. Pertama, saya menyiapkan dokumen-dokumen penting, kemudian ada P3K atau kuota kesehatan, ada senter. Ini selanjutnya ada beberapa item pakaian yang saya sediakan, minimal 3 item pakaian. Ini item yang saya sediakan. Item-item ini bukan cuma item-item atau keperluan saya pribadi, tapi ada beberapa keperluan keluarga, karena di pengungsian itu saya biasanya bersama keluarga. Dari semua item ini yang kekurangan hanya tinggal penambahan dari makanan siap saji untuk kebutuhan utama bersama keluarga di lokasi pengungsian. Selain itu, saya dan teman-teman RVT juga telah melakukan penanaman pohon di berbagai titik lokasi bantaran sungai. Saat ini saya telah siap mengurangi dampak bencana baik itu banjir, longsor, dan gempa bumi karena telah mendapatkan pelatihan dari teman-teman PKPA. Saat ini, penduduk di 4 desa di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala sudah meningkat kesadaran akan kebersihan, buang air besar sembarangan yang sudah berkurang, dan pola hidup bersih dan sehat yang telah dijalankan. Peningkatan ini dikarenakan adanya dukungan pembangunan atau renovasi jamban
dan fasilitas cuci tangan umum, serta renovasi jamban sekolah dasar yang telah disiap gunakan dan telah adanya rencana aksi pemeliharaan yang disusun bersama. Kami salah satu warga yang didampingi oleh Yayasan PKPA. Beberapa manfaat yang saya ambil dan saya terima banyak sekali. Selain ilmu pengetahuan, dapat bantuan seperti pupuk, bibit-bibit tanaman, serta edukasi-edukasi yang lainnya. Tujuan kami pembibitan ini semoga bisa ditiru dan dikembangkan oleh masyarakat sekitar Sibalaya Utara untuk khususnya. Dan tujuan besar harapan kami mempunyai impian kebun kurma atau kebun buah ya bisa dikatakan sebagai perkebunan yang bisa wisata perkebunan. Gitu. Sudah ada beberapa orang juga yang mau membeli bibit kurma kami ini, tapi saya tahan dulu. Memanfaatkan lahan pekarangan kami yang sempit ini, saya tanami berbagai macam tanaman buah-buahan seperti kurma, rambutan, mangga, pepaya, ada juga manggis, ada juga alpukat, dan banyak lagi ada yang lain juga sana. Anggota kelompok dampingan telah banyak mengalami perubahan baik. Praktik melakukan pemilahan sampah rumah tangga salah satunya. Anggota kelompok juga melibatkan anggota keluarga dalam melakukan pemilahan sampah. Kerja bakti bersih desa dan lingkungan yang telah dilakukan beberapa kali mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan desa. Serta adanya kesadaran dari masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai lahan menanam bibit sayuran dan obat-obatan. Perubahan yang saya rasakan selama berkegiatan dengan PKPA dari segi kesehatan dan kebersihan, pola pikir dan kebiasaan saya mulai berubah. Yang awalnya saya belum mengerti tentang pemilahan sampah, sekarang saya sudah bisa memisahkan sampah basah dan sampah yang kering. Dan juga yang dulunya masih mencuci dan mandi ke sungai, sekarang sudah tidak. Saya juga sudah menyampaikan ke masyarakat terdekat saya agar tidak buang air ke sungai lagi dan menggunakan WC yang telah dibangunkan PKPA untuk masyarakat sini. Sampah basah sama ini sampah yang kering. Keren juga sementara pembangunan WC yang awalnya kemarin belum ada, sekarang sementara membangun dari. Lalu saat ini perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, khususnya anak dan penyandang disabilitas di 4 desa dari 2 kabupaten telah terjamin. Hal ini bisa terwujud karena telah dibentuknya 4 forum anak di 4 desa dampingan. Forum anak yang dibentuk aktif menjadi pendidik sebaya untuk memberikan peningkatan kapasitas sesama anak tentang perlindungan anak, WOS, pengurangan resiko bencana, pencegahan pernikahan usia anak, bahaya narkoba, dan keamanan internet yang dapat menjangkau lebih banyak anak. Kelompok anak di 4 desa juga telah memiliki bangunan sentral kreativitas anak yang didukung oleh PKPA dan Malteser International serta BNZP Jerman. Kemudian, perwakilan anggota Forum Anak telah mengikuti musrembang dan penyusunan RKPD tingkat desa dan telah mendapatkan alokasi anggaran terhadap program yang mereka ajukan. Di antaranya akan dilaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak. Sementara itu, untuk Forum Anak di 2 desa di Kabupaten Sigi juga telah berhasil menginisiasi adanya pembentukan Forum Anak Kecamatan yang mewakili anak-anak dari 5 desa di Kecamatan Tanam Bulava. Pada saat ini telah dirumuskan dan disahkan kebijakan perlindungan anak inklusif. Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Sibalaya Utara yang tengah dalam tahap pengesahan oleh Biro Hukum, Peraturan Desa Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Desa Bale telah disahkan dan akan didiseminasikan kepada masyarakat desa.
adanya forum anak di desa kami sebagai untuk tempat kami mengekspresikan diri, diantaranya kami bisa bermain, mendapatkan pengalaman-pengalaman. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi di SDN Impresi Balai Utara, cara menyelamatkan diri dalam adanya bencana seperti gempa. Di forum anak juga kami melakukan pertemuan-pertemuan. Di antara pertemuannya kami membahas tentang cara mencuci tangan yang baik, juga tentang hak reproduksi, juga PHBS. Saat ini kami sudah mendapatkan ruang aktivitas anak difasilitasi oleh PKPA. Ruang aktivitas ini kami gunakan untuk melakukan pertemuan-pertemuan, di antaranya sebagai pertemuan sosialisasi dan juga bermain pada saat-saat yang tertentu. Ini adalah ruang kreativitas anak yang dibangun oleh PKPA. Selain itu kami juga punya akun forum anak Mulava, di mana akun ini kami memposting aksi-aksi nyata yang kami lakukan selama di forum anak. Harapan saya ke depannya semoga forum anak ini dapat lebih lanjut dan kami juga bisa merangkul teman-teman agar bisa menjadi pelopor dan pelapor pada saat yang akan datang nanti. Ini saya sebagai Ketua Forum Anak Masana Desa Nopobomba periode kedua. Saya bergabung di Forum Anak sejak awal pembentukan, yaitu tanggal 1 April 2021 hingga sekarang. Perubahan yang saya alami selama berkegiatan yaitu perubahan bagaimana cara saya bisa beradaptasi di depan umum. Yang tadinya saya selalu merasa malu atau kurang percaya diri, kini semua rasa itu perlahan menghilang. Dimana saya sekarang sudah mulai percaya diri, bisa beradaptasi. Dan bahkan saya pernah ikut podcast RRI Kota Palu, menjadi MC, ikut lomba menari, membawakan materi. Bahkan saya selalu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan desa lainnya. Harapan atau saran dari saya untuk PKPA yaitu semoga ada program tentang masalah putus sekolah di Desa Nopobomba. Lalu, saat ini peningkatan kapasitas dan peluang pendapatan masyarakat yang terkena dampak bencana telah meningkat melalui pembentukan kredit union di 4 desa dan pemberian dukungan pengadaan barang untuk usaha perdagangan, pertanian, dan usaha lain untuk menyokong perkembangan bisnis anggota. Penerima manfaat telah menerima berbagai pelatihan, mulai dari pelatihan ABCD, pelatihan pengemasan dan pemasaran, dan pelatihan penulisan proposal. Penerima manfaat telah mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga dapat menekan keranjang bocor atau pengeluaran yang tidak terkendali. Anggota kelompok kredit union yang sebelumnya tidak melakukan pengelolaan keuangan dan tidak menabung, saat ini menjadi lebih giat dan konsisten menabung di pertemuan rutin kredit union serta melibatkan anak-anak mereka untuk ikut jadi penabung anak di kredit union. Pinjaman dari CU saya gunakan untuk menambah modal usaha, sehingga usaha saya berkelanjutan sampai saat ini. Minjam di CU bisa meringankan kami karena bunganya rendah dibandingkan meminjam di koperasi lain. Juga sudah mengikuti pelatihan olahan berbasis coklat yang difasilitasi oleh Perindak Perindustrian dan Perdagangan. Dari hasil pelatihan tersebut, saya sudah memproduksi olahan coklat dan sudah memasarkannya di sekitaran Tanah Mulava, Kecamatan Tanah Mulava. Dari uang yang ditabung, awalnya mereka hanya mencoba menyisihkan guna untuk melakukan penambahan modal usaha. Awalnya hanya menjual dengan jumlah barang yang sedikit, setelah konsisten menabung disisihkan untuk menambah barang jualan sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan usaha. Serangkaian lobi ke dinas-dinas terkait di tingkat kabupaten juga telah dilakukan oleh kelompok kredit union yang didampingi oleh Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak serta didukung oleh Malteser Internasional dan BMZP Jerman untuk membuat peluang kerjasama, mengajukan aplikasi proposal bantuan usaha kelompok, dan menjalin integritasi dengan dinas-dinas terkait. Sementara tindakan pencegahan dan peningkatan kesadaran COVID-19 di 4 desa di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala
telah diedukasi tentang resiko penyebaran COVID-19. Masyarakat juga telah mendapatkan akses bantuan berupa paket COVID Kit yang diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan disediakannya akses ini, maka telah meningkatkan kesadaran akan perilaku pencegahan COVID-19 bagi masyarakat di 2 kabupaten. Kemudian, serangkaian pertemuan lobi dengan pemerintah untuk mensosialisasikan pendekatan ABCD telah dilaksanakan dan juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan di tingkat kabupaten. Masyarakat di 4 desa juga secara partisipatif melakukan kontribusi bersama untuk pekerjaan konstruksi, pemeliharaan fasilitas, perlindungan anak dan pencegahan COVID-19 di 4 desa, dan ini dilengkapi dengan dokumentasi surat kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak pemerintah desa. Di kesempatan pagi hari ini, saya selaku Kepala Desa Sebelah Utara terkait dengan hubungan antara BKPA dan pemerintah desa, di mana desa kami sangat memiliki banyak kemajuan dengan pusat kajian dan perlindungan anak yang telah melakukan banyak kegiatan di dalam desa kami, pelatihan para pemuda desa melalui kesiapan ketangguhan bencana, kemudian melalui ruang kelompok-kelompok ekonomi, yang melalui pelaku-pelaku usaha yang telah dibentuk, serta banyak hal-hal lain yang telah dilakukan oleh teman-teman BKPA sendiri, berupa proses pelatihan dengan forum anak yang ini juga sangat berperan aktif setiap perjalanan kegiatan-kegiatan di desa. BKPA juga telah membangun satu buah bak tingkat yang ini tentunya sangat menjadi kesyukuran kami. Saya selaku kepala desa sangat berterima kasih dibantu oleh teman-teman BKPA, rasakan manfaatnya oleh masyarakat kami yang berada di wilayah Dusun Gua. Akhirnya masyarakat kami dapat terbantukan terkait dengan aliran pipanisasi yang masuk ke masing-masing rumah warga. Sekali lagi saya selaku Kepala Desa Utara mengharapkan harapan yang sangat besar agar kiranya keberadaan BKPA ini terus menjadi bagian yang terus melakukan proses pendampingan kepada kami pemerintah desa, menjadi bagian yang membantu kemajuan-kemajuan di desa kami. Masih banyak tentunya hal-hal yang ingin kami capai, kerjasama pembuatan satu regulasi peraturan desa itu tentang ramah anak ataupun perlindungan anak dan perempuan untuk sama-sama bisa bergerak untuk kemajuan dan pembangunan di desa Sebalaya Utara ini.